Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi bersama saya Mega Laksana Putri di program Tanya Dok. Tanya Dokter, tanyakan langsung, konsultasikan dengan dokter andalan Anda. Dan kali ini tentunya Tanya Dok ini hadir di setiap hari Jumat jam 1 hingga jam 2 siang dan menemani sahabat yang sedang melaksanakan isoman ataupun menjadi mantan penyitas ya tentunya. Dan tentunya di tema hari ini yakni vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil, dan tentunya dengan narasumber kita ada Dokter Dokter Ernawati SPOG selaku pengurus ID wilayah Jawa Timur. Dan siang hari ini Mega sudah bergabung dengan Dokter Erna, dan tentunya kita nanti akan berbicara mengenai tema yang hari ini yang akan nantinya mungkin sahabat bisa tanyakan langsung kepada kami, yakni mengenai vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Kita sapa terlebih dahulu ya untuk siang hari ini bersama dokter. Selamat siang dokter. Ya, Mbak Mega. Iya, apa kabar nih dokter? Alhamdulillah sehat. Suara saya Alhamdulillah. jelas ya, Mbak Mega ya? Alhamdulillah, sini jelas sekali. Tentunya sahabat suara Sidoarjo ini dengar kok dengan suara dokter. Ya. Iya dokter, ngomongin tema hari ini mengenai vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Sebenarnya vaksin ini diperbolehkan juga. Apakah diperbolehkan juga untuk ibu hamil sih dok? Mungkin dari dokter Erna nanti bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang seputar COVID-19 bagi ibu hamil ini ada dampaknya atau bagaimana gitu. Ya, terima kasih Mbak Mega. Jadi saat ini kita itu berada dalam situasi pandemi ya yang disebabkan oleh coronavirus yang kita kenal dengan nama infeksi COVID-19, COVID-19 karena ditemukan tahun 2019 ya. Jadi COVID-19 itu sebetulnya adalah suatu virus, tapi dia itu kalau dulu awal dianggap kayak flu biasa, tapi kalau flu biasa itu kita bisa sembuh sendiri, self-limiting. Tapi kalau COVID itu memberi gambaran yang lebih berat biasanya. Nah, pada beberapa orang ada gambaran ringan, ada yang sedang dan berat. Kalau yang berat, sedang berat biasanya ada pneumonia dan perlu rawat inap, bahkan sampai dipasang alat bantu nafas. Nah, untuk ibu hamil concernnya apa? Dulu dikira ibu hamil itu sama aja dengan yang nggak hamil. Jadi resikonya sama, semuanya sama, nggak menambah keparahan. Tapi semakin kita berjalan dan pandemi ini hampir 2 tahun ya kita nikmati pandemi ini, ternyata penelitian menemukan hal yang lain, bahwa ibu hamil itu memang kerentanannya, maksudnya mudah tertular atau enggaknya itu hampir sama dengan orang yang tidak hamil. Tapi kalau ibu hamil itu sampai terinfeksi, maka resiko terjadi pemberatan itu lebih tinggi dibanding wanita yang tidak hamil. Kenapa begitu? Karena orang hamil itu secara fisiologis, secara alami, karena perut yang membesar, maka diafragma itu akan terdorong ke atas sehingga kapasitas paru itu lebih kecil dibandingkan wanita tidak hamil. Sehingga kalau misalkan sampai terkena pneumonia, tentu daya tahannya itu jauh lebih rendah dibanding yang tidak hamil. Sehingga ibu hamil itu kalau terkena resiko untuk terjadi gejala sedang berat itu jauh lebih besar dibandingkan orang yang tidak hamil. Nah, oleh karena itu, ibu hamil itu adalah populasi yang rentan, yang mudah mengalami perburukan sehingga harus dilindungi. Nah, saat ini vaksin itu dianggap sebagai cara perlindungan yang paling menguntungkan saat ini ya. Di samping tetap pakai masker, protokol kesehatan, tapi vaksin itu dipandang sebagai cara untuk memberikan perlindungan, memberikan kekebalan untuk yang menerima vaksin itu sendiri maupun lingkungan di sekitarnya, sehingga dengan adanya vaksin ini kita harus bersyukur, kita harus mendukung bahwa dengan divaksin ini akan mempercepat respon imun kita sehingga semoga pandemi ini segera berlalu. Nah, pada awalnya vaksin untuk ibu hamil itu tidak
apa namanya pada awal-awal vaksin kemarin, awal tahun kemarin, ibu hamil itu sudah diketahui sebagai kelompok yang rentan, namun penelitiannya belum ada, belum selesai. Sehingga saat itu tidak direkomendasikan vaksin pada ibu hamil. Walaupun beberapa negara di luar negeri itu sudah ada yang memberikan rekomendasi untuk memberikan vaksin pada ibu hamil, kita belum. Nah, kemudian dengan adanya hasil penemuan yang baru, penelitian ini terus berjalan dan memang untuk populasi ibu dan menyusui itu belum selesai penelitiannya, belum bisa disimpulkan, tapi sampai sejauh ini di efeknya, efek buruknya itu sangat rendah atau hampir tidak ada, tapi efek proteksinya jauh lebih tinggi. Nah, sehingga dari Departemen Kesehatan bersama dengan IDI, bersama dengan POGI, membuat keputusan bahwa ibu hamil itu sebaiknya diberikan vaksin. Sebaiknya diberikan vaksin. Nah, siapa aja ibu hamil yang sasaran vaksin? Ibu hamil sasaran vaksin itu awalnya adalah tenaga kesehatan. Tentu tenaga kesehatan karena dia berhadapan dengan pasien, resiko untuk tertularnya tinggi sehingga diprioritaskan. Kemudian ibu hamil resiko tinggi. Ibu hamil sudah berisiko, ditambah risiko tinggi. Siapa risiko tinggi? Ibu hamil yang ada hipertensi, ibu hamil yang ada penyakit lain, misalnya diabetes, ibu hamil yang dia mempunyai sakit ginjal, misalnya ibu hamil obesitas, itu termasuk risiko tinggi. Ibu hamil yang berusia di atas 35 tahun, dan kemudian ibu hamil risiko rendah, apakah boleh divaksin? Boleh, tapi dengan konseling bahwa vaksin lebih baik daripada tidak divaksin. Kalau semuanya vaksinnya tersedia, semua ibu hamil dilakukan vaksin, begitu. Iya, iya dok. Kalau ngomongin masalah ibu hamil yang rentan akan terkena COVID-19 ini ya dok ya. Sejauh ini kasus yang dinyatakan bahwasannya ibu hamil yang sudah terkena COVID ini berapa dok? Kira-kira jumlahnya? Mungkin di Kabupaten Sidoarjo sendiri atau di wilayah Jawa Timur mungkin bisa dijelaskan, disampaikan juga dok. Berapa persen dari ibu hamil ya yang terinfeksi ya? Sebentar. Kira-kira memang tidak sampai angka dari seluruh populasi kehamilan ya, kurang lebih hampir 10%-nya kira-kira Mbak, dari seluruh total ibu hamil ya. Jadi sebenarnya cukup banyak, dan yang kita waspadai adalah kalau ibu hamil ini COVID, maka risiko untuk terjadi perburukan itu sangat tinggi, dan angka kematian karena ibu hamil yang COVID itu tinggi, sangat-sangat meningkat. Oke. Jadi memang ini sangat dikhawatirkan banget ya dok ya, kalau semuanya apabila ibu hamil yang terkena COVID ataupun rentan akan terkena COVID itu akan menjadikan suatu potensi yang seperti yang dijelaskan Dokter Erna tadi ya dok. Iya. Iya dok. Kalau gitu ini langsung masuk di sesi pertanyaan. Ini sudah ada video yang masuk dari sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Boleh di-playkan? Assalamualaikum dok, nama saya Desi Widiani. Saya sedang hamil, usia kehamilan 38 minggu. Saya pernah positif COVID pada usia kehamilan 28 minggu, sekitar 7 bulanan. Dan saya sempat di ventilator juga. Setelah COVID itu saya mengalami pengentalan darah, dan salah satu kaki saya mengalami dog food. Saya mau tanya dok, apakah boleh saya vaksin dengan kondisi pengentalan darah dan salah satu kaki saya drop foot? Apakah harus disembuhkan dulu baru bisa vaksin, atau dalam kondisi seperti itu bisa vaksin? Terima kasih dok. Iya, terima kasih Mbak Desi Widiani. Boleh dok ini langsung dijawab dok, nah dari konsultasi yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi dok. Oke.
Terima kasih Mbak Desi ya, Masya Allah Mbak Desi itu diberikan apa namanya anugerah ya, pakai ventilator, Iya. alhamdulillah bisa sehat kembali ya. Ya, itu memang sebetulnya dikatakan bahwa kekebalan yang diperoleh dari infeksi secara langsung itu masih lebih rendah dibandingkan kekebalan yang didapat dari vaksin. Nah, namun karena saat ini kalau apa namanya diperbolehkan vaksin itu adalah kalau penyintas itu paling nggak 3 bulan baru boleh diberikan vaksin COVID. Jadi kalau Mbak Desi itu 28 minggu, sekarang 38 minggu, belum 3 bulan ya. Iya, pas Belum waktu 30. kurang lebih di usia kandungan 7 bulan tadi yang saya dengar. Berarti kan Mengalami masih dua positif bulan. COVID. Ya, berarti kan 2 bulan, Mbak. Jadi saat ini itu belum diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin. Mungkin nanti sesudah melahirkan ya. Walaupun nanti pada masa menyusui itu boleh diberikan vaksin. Begitu. Oke, jadi mungkin dengan penyakitnya tadi yang dikeluhkan itu pengentalan darah ini Pengentalan juga, darah. iya, Nah, jadi pada salah satu yang membedakan COVID dengan penyakit infeksi virus lainnya adalah dia itu menimbulkan efek pneumonia tadi dan juga menimbulkan efek terjadinya kentalan darah. Kekentalan darah itu biasanya banyak ditemui pada pasien-pasien yang COVID ini dan biasanya dia setelah COVID-nya sembuh dia akan berangsur akan kembali. Jadi rata-rata biasanya sampai 6 minggu, tapi ini Mbak Desi 10 minggu ya, itu masih masih apa namanya mengalami kekentalan darah ya biasanya karena di samping karena COVID-nya orang hamil itu juga mempunyai risiko terjadi peningkatan kekentalan darah. Bisa jadi bisa jadi karena faktor COVID ditambah pada saat hamil sehingga belum kembali ke normal. Tapi asalkan klinisnya saat ini bagus, tidak ada keluhan, tidak ada masalah, insya Allah sehat. Ya jangan sampai tertular lagi, maka ya protokol kesehatan karena vaksin saat ini Mbak Desi belum bisa. Nanti menunggu 3 bulan setelah iya. dari jarak terakhir terinfeksi itu. Iya, tapi ini keluhannya tadi juga disampaikan juga ini salah satu kakinya mengalami drop foot. Heeh, heeh. Nah, ini memang itu efek yang ditimbulkan dari COVID-nya sendiri atau bagaimana nih, Dok? Apakah ada penjelasan ilmiah lainnya? Kalau drop food-nya mungkin bukan karena COVID secara langsung, tapi karena komplikasi COVID-nya yang membuat Mbak Desi harus mendapatkan perawatan dengan ventilator sekian lama, mungkin pada saat itu sehingga bisa terjadi ada trombosis juga atau penyumbatan karena kekentalan tadi, itu yang mengakibatkan terjadinya droplet salah satunya mungkin ya. Tapi bukan akibat secara langsung, tapi karena komplikasi dari COVID-nya itu mengalami kekentalan darah, kemudian mengalami penyumbatan, bisa juga karena imobilisasi, tidak bergerak dalam jangka waktu yang lama. Karena kan dipasang ventilator tentu itu sudah lama, kemudian pemulihannya kan hanya tiduran aja. Mungkin salah satu itu akan menambah resiko terjadinya pembunduan tadi. Nah, kalau dari apa itu keluhan-keluhan yang dirasakan Mbak Desi tadi itu kira-kira Dok mungkin nggak sih ini untuk sembuh gitu? Dan bagaimana cara pemulihan apa itu yang dialami yang drop foot itu? Jadi kalau seperti itu nanti mesti konsultasi ya ke dokter yang kardiovaskuler, mungkin dilakukan USG, penyumbatannya di mana, kemudian nanti diberikan obat untuk pengencernya diganti yang jenis lain atau bagaimana, tergantung evaluasi dropletnya itu sebabnya karena apa, karena sarafnya atau karena ada trombosisnya gitu Mbak. Kalau misalkan itu sangat mungkin bisa disembuhkan kalau kita temukan di mana titik penyumbatannya, dan itu tentu perlu pemeriksaan untuk memastikan diagnosenya apakah karena trombosis atau sumbatan di sebelah mana kakinya itu ya. Kalau misalkan unused juga harus dilakukan fisioterapi untuk melatih otot-otot mungkin yang selama ini tidak digunakan sehingga dia menjadi seperti apa itu namanya karena
Karena tidak dipakai, ototnya mengecil, jadi harus dilatih lagi. Gitu. Oke, nah ini sejauh itu pengaruhnya kepada si jabang bayinya atau bayinya ini gimana sih dok? Apakah ada bisa dipotensikan bayinya akan mengalami apa gitu dok? Mungkin ada seperti itu kah dok? Jadi yang dulu diduga bahwa COVID itu ke bayi tidak ada pengaruh apa-apa, tapi ada juga yang penelitian yang menunjukkan bahwa kalau ibunya COVID, bayinya berisiko untuk mengalami gangguan karena penyumbatan tadi. Karena trombosis sehingga aliran darah, aliran makanan dari ibu ke bayi berkurang, sehingga salah satu resikonya adalah bayinya mengalami hambatan pertumbuhan. Begitu. Bayinya bisa mengalami hambatan pertumbuhan atau kalau misalkan tidak, ibunya berisiko mengalami komplikasi seperti preeklamsi, itu sehingga resiko ada bayinya akan mengalami gangguan, hambatan pertumbuhan atau dilahirkan prematur. Nah, kalau Mbak Desi mungkin perlu dievaluasi ya sesudah COVID itu apakah bayinya mengalami hambatan pertumbuhan atau tidak. Kalau perlu mengalami hambatan pertumbuhan tentu apakah perlu dilahirkan lebih cepat atau ada upaya lain untuk menanggulanginya. Mungkin diberikan tips dok untuk menjaga stamina imun tubuh ibunya dan juga bayinya ini untuk Mbak Desi. Jadi kalau Mbak Desi mungkin ya untuk menjaga imun tubuh, yang pertama dari fisik dan psikis ya. Dari fisik tentu makan makanan yang bergizi untuk menunjang pertumbuhan bayinya. Kemudian olahraga itu akan memperlancar aliran darah. Kemudian yang psikis ya, menjaga positive thinking, Bu. Jadi happy, nggak boleh sedih. Kalau sedih itu tentu akan berpengaruh pada bayinya dan juga dia akan berpengaruh dalam psikis bayinya juga nantinya sesudah dilahirkan. Kalau ibunya sedih terus, nanti bayinya jadi irritable, gampang nangis gitu. Tapi kalau ibunya senang, maka hormon-hormon yang gembira itu akan muncul dan itu akan menunjang pertumbuhan bayinya tentunya. Baik, itu tadi penjelasan dan sekaligus ada tips ya dari Dr. Ena untuk Mbak Desi Widiani. Terima kasih ya Mbak Desi Widiani sudah bertanya dan juga share tentang pengalamannya sudah menjadi pasien COVID dan juga sekaligus penyintas. Dan mungkin dok kita jeda terlebih dahulu ya untuk tim redaksi juga untuk menginput pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan disampaikan juga kepada Dr. Erna. Jadi sahabat Suara Sidoarjo, bagi sahabat yang ingin bertanya dan juga memberikan sharing untuk gejala-gejala yang dialaminya, bolehlah saja sahabat bisa langsung hubungi nomor redaksi kita ada di 0811309109 atau sahabat juga bisa langsung aja hubungi melalui media sosial kami, ada Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo, Instagram kami @suarasidoarjo.fm ataupun Twitter di @suarasidoarjo.fm. Dan kita jeda terlebih dahulu dan sesaat lagi kita akan kembali lagi. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Victory. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi.
Nih coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya sahabat, masih di program Tanya Dok yang masih membahas mengenai vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil bersama Dr. Ernawati selaku pengurus ID wilayah Jawa Timur. Kalau tadi sudah dijelaskan beberapa gejala-gejala dari penyintas yang sudah berhasil fighter ya, seorang ibu hamil. Dan mungkin kita akan bergeser ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan dari redaksi tadi, ada yang sudah masuk. Boleh dibacakan via WhatsApp ya tadi? Iya. Iya. Ada pertanyaan masuk via WhatsApp Ibu dari Pak David di Jabon. Saya dan istri baru program KB dok. Kemarin istri sudah mulai ada tanda-tanda kehamilan. Nah, tiba-tiba panas tinggi dan sudah minum paracetamol, namun turunnya panasnya perlahan. Ini gimana ya dok? Kemudian dari Mbak Anggi di Cemengkalan, kemarin kakak saya habis uret dok. Nah malamnya tuh berkeringat dingin disertai batuk. Apakah ini bisa dibilang kena COVID seperti itu? Oke, doa aja terlebih dahulu ya ini ya. Oke, boleh Bu dijelaskan ini? Ya, jadi yang pertama tadi habis vaksin ya, panas tinggi atau habis apa ya tadi ya? Iya, tadi pertanyaannya istrinya baru program KB. Oh, program iya, hamil kemarin ya. istrinya sudah ada tanda-tanda kehamilan, tapi tiba panas tinggi dan juga sudah minum paracetamol. Terus panasnya perlahan turun. Apakah ini bisa dikatakan COVID atau bagaimana nih dok? Ya, ya. Jadi itu panas, kemudian flu-like syndrome, panas, batuk, pilek, nyeri kepala, itu salah satu tanda-tanda dari infeksi COVID. Gitu. Nah, ya, untuk membuktikan apakah memang betul infeksi COVID atau bukan, saat ini gold standarnya memang pemeriksaan PCR. Jadi pemeriksaan swab PCR. Nah, namun kalau misalkan swab PCR tidak tersedia, dan yang lebih terjangkau memang swab antigen. Nah, kalau misalkan ada gejala, kemudian dilakukan swab antigen dan swab antigennya positif, itu sudah bisa dipakai sebagai alat diagnostik. Jadi dikatakan dia positif gitu. Jadi kalau misalkan itu sarannya mungkin Pak, mungkin bisa jadi panas tinggi itu karena COVID, karena kalau dalam situasi saat ini ada gejala panas, flu, itu mesti kita berpikirnya ke COVID terlebih dahulu. Kalau misalkan di swab ternyata bukan, bukan gitu. Tapi sebetulnya gejala awalnya ya sama, mirip-mirip seperti itu gitu. Jadi saran saya swab aja. Oh, swab aja ya dulu ya. Oke. Itu bukan berarti dari efek dari program KB ya dok ya? Bukan. Oke. Ya mungkin itu Pak David bisa dicoba langsung aja untuk dilakukan swab PCR atau antigen untuk istrinya ya. Dan tadi pertanyaan yang kedua dari Mbak Anggi di Cemengkalan ini, dok. Ya, setelah kuret terus kemudian panas tinggi. Iya. Nah, setelah kuret kemudian ada tanda-tanda batuk, pilek ya, panas ya. Iya. Bisa jadi itu juga ada infeksi COVID. Jadi setelah dilakukan kuretase, bukan karena kuretnya bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, misalkan dia terpapar di rumah sakit, bisa aja ada yang positif, kemudian dia terpapar, bisa. Bisa juga mungkin sebelumnya sebetulnya dia sudah terinfeksi tapi gejalanya belum muncul. Nah, kebetulan setelah dilakukan kuret gejalanya muncul gitu. Jadi sebetulnya apakah itu COVID bisa jadi sama seperti Pak Steven, tadi yang bertanya yang pertama David bahwa ya tadi. Pak David harus dilakukan swab terlebih dahulu untuk memastikan diagnosa. Nah, kemudian apakah sebabnya dari mana? Dari kuretnya. Kuret secara langsung tidak. Kalau misalkan karena kuret biasanya panas,
dan tidak langsung ya, misalnya hari kedua, ketiga, kalau karena infeksi, karena kuretnya misalnya panas, Iya. keputihan, nyeri perut, dan sebagainya. Tapi kalau ini gejalanya lebih seperti ke saluran pernafasan atas ya, mungkin saja bisa jadi karena COVID ya. Untuk memastikan ya bisa di-swab dulu. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang masuk melalui voice note ya, melalui WhatsApp ya tadi ya. Boleh diputarkan untuk disampaikan kepada Dokter Erna? Assalamualaikum Bu Dokter, saya Tuti dari Balong Bendo mau tanya. Ini kan saya hamil 3 bulan jalan ini. Nah, keluarga saya tuh menyarankan untuk ikut vaksinasi. Ini apakah boleh Dok seperti itu? Terima kasih. Oke, pertanyaan ini dari Mbak Tati ya di Balong Bendo. Hamil jalan 3 bulan dipaksa vaksin, katanya tes sama orang tua. Boleh nggak sih Dok? Jadi Mbak Tuti sekarang hamil 3 bulan dan kemudian sama orang tua disarankan untuk vaksin. Itu betul sekali, orang tuanya karena sayang sama putranya ya. Jadi sangat peduli, diminta untuk vaksin. Jadi vaksin pada kehamilan itu ideal waktunya itu setelah 12 minggu sampai 33 minggu. Jadi kalau 3 bulan itu kan udah 12 minggu ya. Jadi setelah 3 bulan itu monggo silakan divaksin. Kenapa kok 12 minggu atau 3 bulan? Alasannya adalah pada 3 bulan pertama itu adalah fase pembentukan organ yang sangat penting. Sehingga karena vaksin ini memang penelitiannya belum selesai sehingga lebih aman dilakukan setelah pembentukan organ selesai baru diberikan vaksinasi. Jadi setelah trimester kedua dan sampai 33 minggu yang pertama, maksudnya yang dosis awal ya, dosis awal itu sampai 33 minggu. Kenapa? Karena harapannya dia juga bisa memberi kekebalan untuk bayi yang dilahirkan nanti. Karena dari penelitian ternyata ibu hamil yang diberikan vaksin itu setelah bayinya lahir 15 hari yang lalu divaksin, kemudian dia melahirkan, setelah diteliti antibodinya itu ada di tali pusat bayinya. Ya, ini menunjukkan apa? Berarti kekebalannya itu ada dan kekebalannya itu ditransfer ke bayinya sehingga dia memberi keuntungan ganda, bukan hanya untuk ibu tapi juga untuk bayinya. Jadi bayinya ikut merasakan kekebalan yang dibentuk oleh ibunya gitu. Jadi kenapa dosis awal disarankan 12 sampai 33 minggu. Nah, terus apakah nanti misalkan sesudah 33 minggu nggak boleh vaksin? Boleh. Tetap boleh diberikan vaksin, tapi ideal yang awal diberikan itu antara 12 sampai 33. Kalau belum sempat 33 kemarin belum sempat vaksin, apakah sekarang misalnya 37 boleh vaksin? Boleh, silahkan. Jadi Mbak Tuti silahkan segera vaksin supaya mendapatkan perlindungan ya untuk dari COVID ya. Iya, kalau berbicara tadi itu kan sempat dikatakan dipaksa oleh orang tuanya untuk vaksin. Ini kan berhubungan dengan mental ibu hamilnya Dok ya. Nah sejauh ini mungkin bagaimana upaya para dokter yang bisa memberikan pengarahan dan pengertian agar ternyata vaksin ini baik loh sebenarnya. Ternyata vaksin ini jangan khawatir ibu dan bayinya kayak gitu-gitu. Ini sejauh ini bagaimana sih Dok cara penyampaiannya ini? Nah, ini makanya salah satunya ya melalui Suara Sidoarjo ini, kemudian juga melalui media-media yang lain, kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat ya. Jadi bahwa vaksin itu mempunyai manfaat ganda. Selain dia memberi perlindungan pada ibunya, dia juga memberi kekebalan pada bayinya. Dan juga yang kedua adalah bahwa vaksin itu efek yang dikhawatirkan ibu hamil itu pasti mikir nanti bayi saya apakah berisiko mengalami kecacatan, gangguan karena pemberian obat-obatan salah satunya vaksin. Nah, makanya jawabannya adalah berikan setelah 12 minggu atau setelah 3 bulan pada saat organogenesis atau pembentukan organ itu sudah lengkap. Dan kemudian kalau kita lihat vaksin pada ibu hamil itu sebetulnya kan bukan hanya vaksin COVID ini, Mbak. Banyak sekali vaksin yang disarankan diberikan pada ibu hamil. Contohnya adalah vaksin tetanus. Vaksin tetanus itu diberikan pada kehamilan juga pada trimester kedua dan kemudian pada trimester ketiga.
Kemudian ada vaksin TDP, tetanus difteri pertussis. Itu juga disarankan biasanya pada usia kehamilan 26 sampai 36 minggu. Maksudnya itu supaya ibunya diberi vaksin, antibodinya ditransfer ke bayinya sehingga bayinya pada saat lahir dia punya kekebalan terhadap tetanus difteri pertussis tadi. Kemudian ada juga vaksin influenza. Vaksin influenza itu juga disarankan pada ibu hamil karena ibu hamil itu rentan terjadi infeksi virus influenza, sehingga disarankan ibu hamil itu tetap mendapatkan vaksin influenza. Nah, di Indonesia sendiri biasanya vaksin yang diberikan pada ibu hamil kan vaksin tetanus itu ya. Vaksin yang lainnya tidak rutin diberikan walaupun sebenarnya mempunyai manfaat, sehingga vaksin COVID sebetulnya nggak ada masalah dengan vaksin-vaksin yang lainnya, dan dikatakan bahwa vaksin COVID itu aman karena vaksin COVID itu kan bahannya apa aja. Vaksin COVID itu kan ada virus yang dilemahkan atau inactivated atau bukan virus, kemudian ada viral vector, ada asam nukleat, DNA atau RNA, dan ada base protein. Yang ada di Indonesia ada Sinovac, Sinopharm itu dari virus yang dilemahkan. Nah, virus yang dilemahkan itu virus yang sudah dilemahkan dan dia tidak bisa berpotensi menimbulkan sakit gitu. Jadi yang dikhawatirkan orang, saya dikasih vaksin yang isinya virus yang dilemahkan, jangan-jangan nanti saya tambah sakit gitu. Jadi dengan virus yang dilemahkan itu harapannya proteinnya merangsang kekebalan tubuh kita, tapi virusnya sendiri tidak bisa menimbulkan penyakit. Begitu. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari redaksi tadi voice note ya? Iya, boleh di-playkan? Saya Ica dari Sukodono, mau bertanya dok, kalau vaksin Pfizer itu nanti yang disuntikan ke ibu hamil, apakah sama dengan dosis yang diberikan pada orang yang tidak sedang hamil dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ica Sukodono sudah meluangkan waktunya untuk bertanya ya. Ini boleh dijawab langsung dok dari pertanyaan Mbak Ica tadi dok? Ya, dari pertanyaan Mbak Ica, apakah dosisnya sama-sama antara yang tidak hamil dan yang hamil sama dosisnya? Ya, jadi nanti diberikan 2 dosis. Harus untuk memberi kekebalan yang ideal, vaksin ini harus diberikan dalam 2 dosis dengan selang tergantung jenisnya, ada yang antara 2 minggu sampai 1 bulan selangnya. Jadi untuk memberi kekebalan yang optimal, seseorang itu harus disuntik 2 dosis supaya dia mempunyai kekebalan terhadap COVID ini. Oke, itu tadi ya Mbak Ica, pertanyaannya sudah dijawabkan ya oleh Dr. Erna. Mungkin di redaksi boleh dibacakan kembali pertanyaan dari WhatsApp ya tadi ya? Iya. Iya, boleh Mbak, silakan. Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi masuk dari WhatsApp dari Mbak Vivi di Waru. Iya, Mbak Vivi. Dok, saya takut sebagai ibu hamil muda. Cara saya untuk melindungi diri dari COVID-19 ini bagaimana? Karena aktivitas saya sejauh ini dibatasi di rumah saja. Dan saya takut seperti di berita-berita menjadikan mental healthy ibu hamil ini menjadi terganggu. Kemudian dari Mbak Jihan di Gempol, dok boleh tidak kalau saya habis melahirkan baru vaksin? Oke, terima kasih Mbak Vivi dari Waru dan juga Mbak Jihan di Gempol. Boleh dok, ini langsung dijelaskan aja dok. Ya, dari Mbak Vivi, cara melindungi diri supaya tidak terinfeksi virus, yaitu protokol kesehatan yang pertama, tentu tetap menerapkan protokol kesehatan di rumah dimanapun berada. Nah, problem kadang-kadang Mbak ya, ibu-ibu di rumah saja. Nah, bapak-bapak kan tetap beraktivitas tuh, bekerja, mencari nafkah, atau anggota keluarga yang lain beraktivitas. Nah, ini yang harus dijaga bahwa ibu hamil yang disuruh di rumah saja, tapi anggota keluarga yang lain yang di luar melupakan protokol kesehatan. Ini bisa juga akhirnya ibu hamilnya ketularan dari suaminya atau dari saudara yang datang ke rumah, seperti itu. Jadi cara melindunginya adalah menerapkan protokol kesehatan untuk semua anggota keluarga. Dan kalau misalkan ada anggota keluarga yang sakit, segera isolasi, jangan bercampur dan menggunakan masker. Nah, tadi kaitannya Bu Vivi tanya gimana dengan mental healthy.
Nah itu yang perlu disetting, mental healthy ini, bahwa bagaimana kita itu positive thinking, jangan berpikir terus nanti saya ketularan, nanti saya sakit, nanti gini gitu. Apalagi ibu hamil nggak boleh pikir yang buruk-buruk, ya mikirnya harus yang senang-senang, harus yang happy. Jadi kita harus berusaha protokol kesehatan. Yang kedua vaksin, Bu Vivi, harus dilakukan vaksin. Kemudian setelah itu ya kita pasrah, tawakal sama Allah, sama Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa saya sudah berusaha. Berikutnya adalah untuk menjaga mental healthy, kita pasrah, tawakal bahwa saya sudah usaha, maka apapun yang terjadi ya mungkin itu memang sudah takdirnya kita ya kalau misalkan itu. Tapi yang penting usaha dulu, nggak boleh kita tidak berusaha gitu ya. Oke, jadi mental health ini dibentuk dari ibunya sendiri ya, didorong dengan tekad ibunya sendiri ya dok ya? Betul. Jadi ibu hamil itu nggak boleh sedih Mbak, dan anggota keluarga juga support. Memang ibu hamil itu memang secara psikologis itu kekhawatirannya pasti akan meningkat. Iya, sensitif ya ini ya dok ya? Betul, lebih sensitif. Ibu hamil itu lebih sensitif, kekhawatirannya tinggi, maka peran anggota keluarga, support system itu sangat penting. Suami, teman, ya itu harus memberi semangat. Harus memberikan semangat pada ibu hamil, dan supaya ibu hamil itu tidak gampang sedih. Nah, karena sudah banyak teori bahwa ibu hamil sedih itu efeknya banyak, bukan hanya ke ibunya, tapi juga ke bayi yang dikandungnya. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mbak Jihan tadi di Gempol mengenai boleh tidak kalau sebenarnya vaksin setelah melahirkan, dok? Jadi Mbak Jihan boleh aja, namanya itu sebetulnya pilihan ya. Tapi kalau Mbak Jihan bisa melindungi diri sebelum melahirkan, alangkah lebih baiknya. Nah, apakah kalau misalkan saya nggak mau sekarang, apakah nanti pas menyusui boleh? Boleh banget. Jadi pada saat menyusui boleh dilakukan vaksin. Dan sama seperti pada ibu hamil, kalau ibu hamil divaksin, kekebalan tubuh itu akan ditransfer ke bayi lewat plasenta, lewat tali pusatnya, diberikan ke bayinya. Nah, tapi pada ibu menyusui itu mempunyai manfaat karena imunoglobulin atau antibodi itu dikeluarkan lewat ASI. Kalau ibu menyusui, ASI yang diminum itu mengandung kekebalan buat bayinya, sehingga dia mempunyai manfaat ganda, bisa buat ibu dan bayinya. Ya, jadi sangat boleh ibu menyusui itu divaksin. Baik, kalau gitu dok, mungkin kita jeda terlebih dahulu. Itu tadi ya, mungkin Mbak Vivi di Waru dan juga Mbak Jihan di Gempol sudah dijawabkan dan juga dijelaskan sekaligus oleh Dr. Erna. Dan mungkin sahabat yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung aja hubungi melalui nomor WhatsApp kami di 0811309109 atau sahabat juga bisa menghubungi via media sosial kami, ada Facebook kami LPPL Suara Sidoarjo ataupun Instagram kami @suarasidoarjo.fm dan juga Twitter kami @suarasidoarjo.fm. Kita jeda terlebih dahulu untuk sesi berikutnya. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid, sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan juga perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkalin Powerade.
Cheers Alkalin, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi di Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, masih di program Tanya Dok yang bertemakan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil. Masih bersama Dr. Ernawati. Dan ini Dok, kita sambung kembali ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Suara Sidoarjo. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui DM di Instagram. Bertanya dari @Ebrina Marta. Mitos atau fakta vaksin itu nanti akan menyebabkan stunting gak sih Bu? Dan pertanyaan yang kedua ini masuk dari Twitter. Ini ada @Dianayaya. Kemarin saya agak sesak napas. Habis periksa ke bidan dok, terus sama bidan disuruh minum air hangat 3 kali sehari. Kandungan masuk 5 bulan saat ini. Apakah ini berdampak nantinya? Boleh dok langsung dijawabkan 2 pertanyaan ini? Oke. Yang pertama ya dari Mbak Ebrina. Mbak Ebrina Marta tadi bertanya tentang apakah vaksin itu berhubungan dengan terjadinya stunting ya? Iya. Nah, jadi vaksin ini memang masih dalam tahap penelitian ya. Jadi saat ini kalau kita lihat dari kira-kira periode ketiga bulan tahun 2020 sampai saat ini dia belum 1 tahun, sehingga apakah efek jangka panjang pada ibu hamil ya, pada ibu menyusui menimbulkan stunting atau tidak belum ada bukti, dan diduga tidak ada pengaruh ke sana ke arah terjadinya stunting. Tapi memang dari publikasi belum ada yang mendeklar bahwa ini ke arah stunting diteliti. Tapi karena sejauh ini dia penelitiannya belum selesai, belum 1 tahun di penelitian vaksin ini, tapi diduga tidak berhubungan dengan terjadinya stunting, begitu. Kemudian untuk yang kedua tadi dari Mbak Diana. Mbak Diana tadi sering sesak, kemudian disuruh minum air hangat, sesaknya menghilang ya. Jadi Mbak Diana, pada orang hamil itu kan terjadi perubahan fisiologis namanya, perubahan normal pada orang hamil, di mana pada orang hamil itu akan terjadi penambahan cairan tubuh. Kira-kira itu bisa bertambah sampai 30%, dan ini bertahap dan terutama akan mencapai puncak pada usia hamil sekitar 7 bulan, 8 bulan gitu ya. Nah, dengan adanya penambahan cairan tubuh ini, ada perubahan-perubahan normal lainnya akan menyebabkan tubuh ibu hamil juga akan beradaptasi, sehingga orang hamil itu akan lebih terasa ngap, agak sesek gitu ya. Terutama kalau jalan jauh atau ngomong lama kayak gitu, itu normal, itu masih normal. Nah, kapan dikatakan tidak normal kalau ibu hamil itu, misalkan dia baru aktivitas ringan aja dia udah sesek, atau duduk aja dia udah merasa sesak. Nah, itu berarti memang tidak normal. Tapi kalau dia aktivitas yang berat, berjalan agak jauh, nah itu masih normal, terutama semakin besar usia hamil. Tapi kalau awal hamil muda kok sudah terasa sesek, nah ini harus waspada. Apakah ada sesuatu? Apakah ada sakit jantung kah? Atau apa ada gangguan di parunya kah? Gitu ya. Biasanya karena mulai sesek itu masuk trimester kedua. Tapi apakah gejala yang dialami Mbak Diana ini berpotensi untuk terjangkit COVID, dok? Bisa jadi. Apakah sesak atau bukan? Nah, untuk membuktikan ya tetap itu tadi swab antigen atau swab PCR untuk membuktikan apakah ada infeksi atau tidak. Oke, baik. Ini ada telepon yang masuk ya ini ya. Sudah ada telepon yang masuk. Baik. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa ini? Ini saya dengan Nadia, 25 Nadia. tahun. Di mana Mbak Nadia? Di Sidoarjo. Sidoarjo. Ya boleh Mbak, mau berkonsultasi dengan Dr. Erna?
Boleh disampaikan pertanyaannya mungkin? Oke, dok, saya mau nanya, ini bedanya vaksin yang AstraZeneca sama yang Sinovac itu apa ya? Dan yang lebih bagus kira-kira yang mana ya dok, yang Astra atau yang Sinovac? Oh, ini untuk ibu hamil begitu ya Mbak? Iya, betul. Oke. Boleh dok langsung dijawabkan pertanyaan dari Mbak Nadia tadi di Sidoarjo. Mbak Nadia, jadi apa bedanya vaksin Astra dan vaksin Sinovac gitu ya. Jadi kedua vaksin ini, jadi vaksin itu tadi kan saya sempat membahas ya tadi bahwa vaksin itu bisa berasal dari virus, bisa berasal dari viral vector, bisa asam nukleat, ada protein. Nah, Sinovac itu berasal dari virus yang dilemahkan. Nah, harapannya dengan virus dilemahkan diberikan, tubuh kita akan membentuk antibodi dengan diberikan tadi perangsangnya adalah virusnya tadi. Nah, kalau Sinovac memakai itu. Nah, kalau AstraZeneca itu dia memakai viral vector. Jadi dia memakai bagian dari virusnya. Bagian dari virusnya itu dipakai untuk merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan. Mana yang lebih bagus, Sinovac atau Astra? Sampai saat ini itu tidak ada penelitian yang pair to pair. Artinya satu diberi Sinovac, satu diberi Astra, itu nggak ada. Karena Sinovac itu diproduksinya mostly di Cina, Iran, Kazakhstan ya. Kalau Astra itu dia kan dari Eropa ya. Dia dikembangkan di Oxford. Kemudian kalau Pfizer atau Moderna itu dikembangkan di Amerika. Nah, jadi penelitian yang keluar biasanya itu membandingkan antara yang diberikan Astra dan tidak diberikan gitu. Antara diberikan Sinovac, tidak diberikan. Jadi tidak ada yang membandingkan Sinovac dan Astra, itu dua-dua dibandingkan. Mana yang lebih efektif. Jadi kalau misalkan membaca dari ada orang yang nulis, ada info, oh ini lebih baik daripada ini. Ini hanya membandingkan di antara dua populasi, tapi tidak ada perbandingan antar vaksin pair to pair. Artinya satu dikasih Sinovac, satu dikasih Astra, dibandingkan nggak ada. Jadi tidak bisa disimpulkan mana yang lebih baik. Dua-duanya dikatakan bisa memberikan kekebalan, gitu ya. Nah, mungkin Mbak Nadia itu dengar gini ya, kalau di vaksin Sinovac orangnya nggak ada kipinya, nggak ngerasa apa-apa, tapi yang dikasih Astra itu kok panas, kok ini. Nah, apakah yang ada responnya itu lebih efektif daripada yang enggak gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dibandingkan begitu. Jadi vaksin itu supaya dia itu bisa bisa dibuat, dia itu perlu dilapisi oleh zat pelapis untuk vaksin itu. Nah, zat pelapisnya itulah yang dia kadang-kadang dia bisa menimbulkan respon tadi, panas, nyeri, dan sebagainya. Itu adalah zat pelapisnya, dan itu dari berbagai penelitian yang sebelumnya itu juga dipakai pada vaksin-vaksin yang lain seperti vaksin TDP, vaksin tetanus, dan itu aman buat kehamilan. Jadi memang saat ini Mbak Nadia jawabannya tidak ada yang tidak ada bukti yang membedakan mana yang lebih efektif antara Sinovac dan Astra. Dua-duanya dikatakan mempunyai manfaat untuk bisa memicu kekebalan tubuh kita terhadap virus corona ini. Oke, terima kasih Mbak Nadia sudah bertanya, dan terima kasih juga dokter itu tadi udah menjelaskan secara langsung dan juga detail ya. Karena ini mengingat banyak sekali ibu hamil yang mengalami pertanya-tanya gitu loh mengenai bagusnya yang mana nih, AstraZeneca atau Sinovac nih gitu. Ini saya bacakan lagi, ini ada pertanyaan yang masuk melalui Twitter dan juga Instagram. Ini dari Twitter ini ada @Rani Putri. Dok, kalau masuk 7 bulan harusnya mulai nendang-nendang ya? Kok ini pergerakannya nendang-nendangnya lemah? Perlukah dirangsang dengan dielus-elus perutnya? Ini biasanya saya pernah itu dok, ada saudara saya tuh yang lagi hamil, saya elus-elus itu perutnya. Katanya butuh efek kayak gitu. Ini memang benar untuk merangsang apa gimana nih dok? Ya, betul. Jadi memang pada saat 7 bulan gerakan bayi harusnya sudah bisa dirasakan oleh ibu hamil. Jadi gerakan itu bisa dirasakan mulai 5 bulan, tapi biasanya halus. Semakin lama, semakin ke arah bayinya gede, gerakannya ini tentu akan
dirasakan dengan lebih kuat gitu. Nah pada 7 bulan harusnya dia sudah kuat. Nah kalau bayinya itu kok nggak gerak, kok nggak dirasakan, nah itu memang perlu dirangsang salah satunya. Rangsangannya apa? Rangsangan bisa dengan rangsangan suara, diajak ngobrol bayinya kah, atau dirangsang dengan gerakan secara mekanik, digoyang-goyang bayinya kah, atau perutnya dielus-elus. Itu tadi salah satu cara untuk memberikan rangsangan. Nah, bayi itu kan juga seperti kita ya, kadang dia tidur. Jadi kalau pas tidur ya dia diem, kok gerakannya kurang gitu. Nah, oleh karena itu perlu diberikan rangsangan. Gitu. Dan kadang kalau merasakan gerakan itu sambil istirahat, Mbak. Ada kalau kita disambil nonton sinetron, disambil masak, disambil menyapu, misalnya nggak akan kerasa karena kita fokusnya ke aktivitas yang lain. Jadi di pengalihan gitu ya, Dok ya? Betul. Jadi sambil istirahat, sambil tiduran kah atau duduk gitu merasakan gerakan. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk melalui Instagram dari @laila_fatwa. Untuk AstraZeneca memang efeknya panas tinggi dan nafsu makan nambah ya, Bu? Kalau untuk ibu hamil, Astra atau Sinovac baiknya? Ini mungkin pertanyaannya sama ya dengan Mbak Nadia tadi ya? Jadi jawabannya sudah dijawab tadi ya. Kenapa panas? Karena dia ada pembungkus dari viral vektornya tadi. Dan pembungkusnya itu yang bisa menimbulkan efek salah satunya misalnya panas seperti itu. Jadi mana yang boleh? Yang masuk ke Indonesia ada Sinovac, Sinopharm, Astra, ada Moderna ya. Itu semuanya boleh untuk ibu hamil. Semuanya boleh diberikan tergantung ketersediaan. Kadang kita nggak bisa milih kan, mana yang tersedia. Iya, gitu. Benar sekali itu Ibu. Semuanya boleh diberikan. Iya, karena antusias masyarakatnya sendiri yang berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi karena pengen hidup sehat ya tentunya. Betul. Iya. Baik Dok, itu aja yang mungkin pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke Dr. Erna. Mungkin Dr. Erna mau ada closing statement dari perbincangan dan juga diskusi di tema vaksin COVID-19 bagi ibu hamil ini. Boleh disampaikan, Dok? Ya, jadi untuk semua ibu-ibu hamil, jangan takut untuk melakukan vaksin. Jadi vaksin ini insya Allah memberikan manfaat untuk ibu hamil dan bayinya, memberikan perlindungan terhadap COVID, atau paling tidak mencegah memberatkan gejala kalau misalkan terinfeksi. Jadi jangan takut untuk dilakukan vaksin dan ideal dosis pertama itu diberikan antara 12 sampai 33 minggu. Dosis keduanya mengikuti, tapi kalau lebih tetap boleh dilakukan. Jadi jangan takut. Dan apakah saya harus milih vaksin yang apa? Yang semua yang ada di Indonesia itu boleh dipakai pada ibu hamil. Jadi sesuai ketersediaan silahkan untuk dilakukan vaksin, dan kalau ragu-ragu bisa melakukan konsultasi dulu dengan dokter kandungannya atau dokter konsultannya untuk apakah saya boleh divaksin atau tidak dan kapan waktunya. Takut karena pada saat hamil dan menyusui vaksin ini mempunyai manfaat tidak hanya untuk ibu tapi juga untuk bayi ya. Baik, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di program Tanya Dok bersama saya Mega Laksana. Terima kasih juga untuk sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung dan juga menyampaikan sharing bersama kita di sini. Dan tentunya bagi sahabat jangan lupa untuk tetap ditonton program Tanya Dok setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2 siang. Tentunya bersama dokter-dokter yang terpercaya dan juga ahlinya. Dan sesuai dengan tema-tema yang berbeda-beda. Dan terima kasih untuk Dr. Erna dan juga iya, sehat selalu ya Dok, lancar untuk kerjanya dan juga tugasnya ya. Terima kasih Mbak Mega, salam sehat juga untuk semuanya ya. Iya, salam sehat Dok. Ya, terima kasih sahabat, itu tadi perbincangan kita di program Tanya Dok. Saya Mega Laksana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai